Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan apa itu interactive dashboard. Sebelum menjelaskan interactive dashboard, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Oke, yang pertama ada Azra Zafira Kalisa dengan NPM 12020240003. Yang kedua ada Gina Aulia dengan NPM 12020240033. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Syarial dengan NPM 12020240054. Yang keempat ada Sarah Hamalia dengan NPM 12020240078. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Zaskia Kansalifah dengan NPM 120202400. Oke, apa itu interactive dashboard? Interactive dashboard adalah tampilan visual data yang interaktif digunakan untuk memantau, menganalisis, serta menampilkan informasi penting secara real-time dalam bentuk grafik, tabel, peta, atau indikator lainnya. Dashboard ini menggunakan interaksi langsung dengan data, misalnya dengan cara pertama, untuk menyaring filter data berdasarkan periode waktu atau kategori tertentu. Yang kedua, untuk mengklik grafik untuk melihat detail informasi. Ketiga, untuk membandingkan antar variabel dengan cepat. Tujuannya yaitu agar dapat mengambil keputusan lebih cepat dan akurat karena semua data disajikan secara ringkas dan mudah dipahami dalam satu layar. Baik, selanjutnya membuat pivot table. Di sini kita sudah memiliki data cookie setiap negara. Setelah itu kita klik salah satu kolom pada table, lalu klik insert, klik pivot table. Setelah itu kita pilih yang new worksheet untuk sheet selanjutnya, lalu klik OK. Setelah ke lembar kerja baru, untuk membuat dashboard, saya ingin memiliki 3 pivot table yang berbeda. Caranya, klik sheet, lalu CTRL, simpan. Setelah itu, klik lagi sheet, CTRL. Yang ingin pertama kali saya gabungkan adalah laba berdasarkan negara dan cookie. Dengan cara klik sheet 4, lalu klik kanan, rename menjadi profit by country and cookie, lalu enter. Setelah itu kita masukkan country ke rows, product ke kolom, dan profit ke value. Setelah itu saya akan mengubah ke dalam bentuk mata uang. Caranya yaitu kita blok dulu semuanya, lalu ke home, lalu di sini saya akan mengaktifkan format mata uang. Karena pada analisis ini desimal tidak diperlukan, maka kita hapus desimalnya. Kita ubah mata uangnya menjadi dolar. Setelah itu, saya ingin memastikan bahwa saya menunjukkan semua pasar yang berbeda dalam urutan yang paling menguntungkan sampai yang paling tidak menguntungkan. Caranya yaitu diklik yang grand total, lalu klik kanan, klik sort, lalu sort largest to small. Bisa kalian lihat di sini negara yang paling menguntungkan yaitu India dan yang paling tidak menguntungkan yaitu Filipina atau yang paling kecil yaitu Filipina. Baik, untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat grafik pivot table dengan cara klik pivot table analyze lalu pivot chart. Di sini saya akan menggunakan grafik yang bertumpuk. Lalu klik OK. Dan di sini bisa kalian lihat diagram pivot table yang mewakili semua data ini. Bisa kalian lihat di sini urutan dari yang paling besar yaitu di sebelah kiri dan yang paling kecil di sebelah kanan. Setelah itu kita hilangkan
item-item yang tidak penting seperti sum of profit dan country. Caranya yaitu klik kanan, lalu hide all valid button chart. Selanjutnya, untuk memperjelas grafik ini menggunakan keterangan dengan cara klik design, lalu add chart element, chart title, above chart. Kita ubah ininya menjadi profit by market and cookie type. Berikutnya kita akan membuat pivot table unit sold each month. Yang pertama itu kita klik sheet 4(2), terus kita rename jadi unit sold each month. Yang pertama itu kita masukin date ke rows. Jadiinnya month. Habis itu kita masukin unit sold ke values. Nah, kalau udah kita blok yang unit sold. Terus kita jadiin comma style dan kita hilangkan desimalnya. Habis itu kita klik pivot table analyze. Terus habis itu kita klik pivot table, klik pivot chart. Kita jadiin yang line. Terus kalau udah, kita klik OK. Kita ubah totalnya jadi unit sold each month. Terus habis itu kita remove ini dengan cara hide all buttons. Terus kita delete ini. Kalau udah kita copy dengan cara Ctrl+C. Terus kita ke dashboard. Ctrl+V. Terus kita atur aja. Selanjutnya kita akan membuat pivot table yang ketiga. Kita klik sheet 4(3) ini, lalu kita rename jadi profit by month. Setelah itu kita masukkan profit ke value, months ke rows, lalu kita blok semuanya untuk hilangkan, kita ubah mata uangnya dan kita hapus desimalnya. Oke, untuk setelah itu kita klik pivot table analysis, kita klik pivot chart, kita ubah yang ini, lalu oke. Setelah itu kita ubah namanya, kita klik design, lalu klik add chart element, chart title, dan above chart. Kita ganti jadi profit by month. Lalu kita hapus ini juga yang tidak penting. Jika sudah, kita salin, klik Ctrl+C, dan kita pindahkan ke dashboard.
Oke, tahap selanjutnya kita akan membuat timeline dan slicer. Pertama-tama, kita buat timelinenya dengan cara klik salah satu pivot table, lalu klik pivot chart analyze, lalu klik insert timeline, lalu kita checklist date-nya, kemudian oke. Kemudian kita buat slicernya dengan cara pilih salah satu pivot table, klik pivot chart analyze, kemudian insert slicer, kemudian kita checklist bagian country dan produk. Oke. Kemudian kita hapus bagian atasnya karena tidak diperlukan dengan cara klik kanan, slicer setting, lalu kita nonaktifkan display header-nya, kemudian oke. Sama seperti satunya lagi. Lalu kita atur posisinya. Kemudian kita hubungkan timeline dan slicer tadi ke dalam chart dengan cara klik kanan, lalu report connection, lalu checklist semua table. Sama seperti duanya lagi. Klik kanan, report connection, lalu checklist dua table setelahnya. Nah, di sini udah terhubung semua ke semua pivot table-nya. Kita bisa lihat per cookie, kita juga bisa lihat per negara. Kemudian kita masuk ke tahap apabila ada data baru yang masuk. Kita ke new data. Kita copy semua dengan cara Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita ke data. Kita copy, kita Ctrl V di sini. Kita hapus bagian ininya. Delete. Nah, di sini kita sudah memasukkan data terbaru ke data yang lama. Kemudian kita pastikan data yang di dashboard sudah terupdate dengan cara klik salah satu pivot, kemudian klik pivot chart analyze, ke refresh, kemudian refresh all. Nah, di sini sudah terupdate semua dashboardnya sesuai mengikuti dengan data yang terbaru. Nah, di sini kemudian di sini kita ubah dashboardnya selayaknya dashboard pada umumnya dengan cara klik bagian atas, lalu ke view, lalu kita nonaktifkan bagian grid line dan heading. Nah, di sini kita sudah dapat dashboard pada umumnya. Lalu untuk menyocokkan warna temanya bisa dengan klik layout, kemudian ke themes. Nah, di sini kita bisa ubah-ubah warnanya yang cocok. Begitu saja cara membuat interaktif dashboard. Terima kasih. Assalamualaikum.